Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang reformasi birokrasi antara harapan dan kenyataan dari sudut pandang saya selaku mahasiswa doktoral. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yaitu 2005 dan 2025, mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Indonesia. Sementara dalam Pilpres nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, pemerintah telah menetapkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah menjadi prioritas utama sebagai wujud komitmen nasional untuk melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah perubahan besar dan mendasar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Atas dasar makna reformasi birokrasi itu sebagai upaya menata ulang proses birokrasi dan tingkat tertinggi hingga terendah dalam melakukan terobosan baru dan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, dan sungguh-sungguh berpikir di luar kebiasaan atau rutinitas yang ada, dan dengan upaya luar biasa, upaya merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai tugas dan fungsi dari instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru. Kesemuanya itu menginginkan adanya perbaikan pelayanan dan perbaikan tata kelola birokrasi. Sesuai dengan upaya pemerintah menciptakan pemerintahan yang bersih, clean government, dan pemerintahan yang baik, good government. Salah satu faktor dan aktor utama yang berperan dalam perwujudan pemerintahan yang bersih dan kepemimpinan yang baik adalah birokrasi. Dalam posisi dan perannya yang demikian penting dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik. Birokrasi sangat menentukan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta efisiensi dan efektivitas dari penyelenggara pemerintahan dan pembangunan. Dalam kenyataannya, kualitas pelayanan tidak jarang diterima masyarakat dengan kekecewaan. Dalam kondisi itulah diperlukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu sendiri pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem dan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan, dan sumber daya aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu, dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika serta tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Bila kita jujur bahwa kondisi pelayanan dan perilaku para birokrat di Indonesia memang harus diakui sangat jauh dari perilaku dan nilai seorang pelayan dan abdi masyarakat. Mulai dari tingkatan tertinggi di tingkat pusat, provinsi, sampai ke pelayanan pada tingkat desa. Terutama dapat kita lihat dan kita buktikan pada sentra pelayanan umum. Kesemuanya itu berawal dari terpeliharanya attitude atau sikap behavior atau perilaku dari PNS yang cenderung ingin dilayani. Sampai saat ini masih ingin dilayani. Dan mencari kesempatan dan bahkan berusaha menciptakan kesempatan dengan aturan hukum dan prosedur yang ada. Sehingga dalam kondisi apapun selalu masyarakat yang menjadi korban, dirugikan. Berangkat dari kondisi di atas, maka
sudah seharusnya dilakukan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah. Paling tidak ada 7 alasan kenapa reformasi birokrasi itu mesti dilakukan saat ini, menurut saya. Satu adalah masih terdapatnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kedua, tingkat kualitas pelayanan publik belum mampu memenuhi harapan publik. Ketiga, belum optimalnya tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja pegawai. Keempat, rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan. Kemudian kelima, tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah. Keenam, reward and punishment masih sebatas slogan. Dan yang ketujuh, menurut saya, belum sejalannya keinginan regulasi reformasi birokrasi dengan perilaku pimpinan. Birokrasi di samping melakukan pengelolaan pelayanan, juga bertugas menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik dan berfungsi melakukan pengelolaan atas pelaksanaan berbagai kebijakan secara operasionalnya. Sebab itu disadari bahwa birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda pemerintah, termasuk misalnya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, dalam keseluruhan skenario perwujudan pemerintahan yang baik. Namun pengalaman bangsa kita menunjukkan bahwa birokrasi tidak senantiasa dapat menyelenggarakan tugas dan fungsinya tersebut secara otomatis dan independen, serta menghasilkan kinerja yang signifikan. Hal ini masih sangat menjadi bahan pemikiran kita bersama. Seperti halnya keberhasilan birokrasi dalam pemberantasan KKN juga ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya faktor-faktor tersebut yang perlu diperhitungkan dalam kebijakan reformasi birokrasi adalah komitmen, kompetensi, dan konsistensi semua pihak yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik unsur aparatur negara maupun warga negara dalam mewujudkan clean government dan good government, serta dalam mengaktualisasikan dan membumikan berbagai dimensi nilai yang terkandung dalam konstitusi negara kita, sesuai dengan posisi dan peran masing-masing dalam negara dan bermasyarakat. Untuk dapat meluruskan kembali birokrasi pada posisi dan misi atau peran yang sebenarnya selaku pelayan publik atau public servant, diperlukan kemampuan dan kemauan kalangan birokrasi untuk melakukan langkah-langkah reformasi birokrasi yang mencakup perubahan perilaku yang mengedepankan netralitas, profesionalitas, demokratis, transparan, dan mandiri. Disertai perbaikan semangat kerja, cara kerja, dan kinerja, terutama dalam mengelola kebijakan dan pemerintahan dalam pemberian pelayanan publik, serta komitmen dan pemberdayaan akuntabilitas instansi pemerintah. Di samping itu, juga diperlukan sosok pemimpin yang memiliki komitmen dan kompetensi terhadap reformasi birokrasi secara tepat, termasuk dalam penyusunan agenda dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pembangunan yang ditujukan pada kepentingan rakyat, peningkatan ketahanan, dan daya saing daerah. Paling tidak ada 5 hal yang mesti dilakukan oleh birokrat dalam upaya melakukan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan daerah. Yang pertama adalah, menurut saya, adanya teladan pimpinan. Dimulai dari adanya contoh teladan dari unsur pimpinan. Semua pimpinan atau pejabat struktural harus mampu memberikan contoh yang baik dalam lingkungan kerjanya. Itu berarti bahwa perilaku pejabat harus dapat menjadi panutan oleh bawahannya, sehingga bawahannya akan menjadi sulit atau segan untuk melakukan perbuatan yang sifatnya tercela atau tidak terpuji. Kemudian yang kedua, ciptakan budaya malu. Semua pejabat dan bawahan harus punya keinginan untuk menciptakan budaya malu bila melakukan kesalahan. Hari ini rasa malu melakukan kesalahan menjadi sebuah barang yang mahal, sehingga langka untuk ditemukan. Sehingga para pelayan masyarakat tidak lagi mempertimbangkan dengan rasa apakah yang ia lakukan itu menyalahi atau tidak. Ketika rasa malu itu sendiri sudah tidak ada,
dan sudah tidak menjadi budaya di lingkungan kerja, maka setiap aparat yang kurang baik akan dapat diminimalisir. Sebaiknya bila rasa malu tidak dimiliki lagi, maka seorang akan leluasa melakukan apa saja yang sesuai dengan yang dia inginkan. Kemudian yang ketiga, perlunya peningkatan penguasaan dan pengamalan ilmu agama. Agama apapun selalu mengajarkan hal-hal yang baik. Tidak ada satu ajaran agama pun yang menganjurkan pemeluknya untuk melakukan kesalahan. Saat ini yang kurang itu adalah nilai-nilai agama tidak lagi dijadikan timbangan dalam melakukan pekerjaan. Ketika agama tidak lagi menjadikan pertimbangan dalam berbuat atau bekerja, maka rasa takut melakukan sebuah kesalahan jadi hilang. Kepada Allah saja tidak takut, apalagi terhadap sesama manusia. Untuk itu, para pelayan masyarakat perlu ditingkatkan penguasaan dan pengamalan ilmu agamanya. Kemudian yang keempat, adanya ketegasan pimpinan. Setiap pimpinan memang perlu untuk bersikap tegas terhadap bawahannya dalam penerapan aturan yang berlaku. Artinya perlunya law enforcement atau penegakan hukum, reward, punishment perlu ditegakkan. Kemudian yang kelima, adanya regulasi aturan yang memperketat terjadinya kecurangan aparat. Penegakan hukum akan dapat dilakukan ketika didukung dengan adanya aturan hukum yang mengaturnya. Agaknya bila kelima hal tersebut tidak disiapkan oleh pemerintah secara matang dan cermat, maka diyakini peraturan tentang reformasi birokrasi tersebut akan menjadi dokumentasi di lemari atau di laci para pemimpin kita. Atau akan hanya menjadi ketikan kertas atau pernah ditulis tetapi tidak pernah dilaksanakan. Sebab reformasi birokrasi ukurannya adalah perbaikan pelayanan. Ataukah hanya sebatas harapan? Kita saat ini masih merasa perbaikan jauh dari harapan. Tetapi kita bersyukur reformasi ini terus akan bergulir menuju ke perbaikan. Demikian paparan saya tentang reformasi birokrasi antara harapan dan kenyataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.